Halo semua, senang bisa ketemu walaupun berjarak. Hai, hai Halo, Mbak Adisa, apa kabar? Sehat-sehat ya baik. Mbak? Kamu panggilannya Iya, apa? Adeste kah atau apa? panggil aku Mbak Deste aja, Ah, boleh. biar gampang. Iya, Oke. gimana sehat-sehat ya Mbak? Alhamdulillah di rumah aja nih aku. Iya, sama-sama. Kami juga working from home masih dan kayaknya akan diperpanjang ya Mbak. Terima kasih banyak sudah bergabung dan ya nih kita senang banget kehadiran Mbak Anissa di sini dan terima kasih kemarin di Women by Narasi Mbak Anissa sudah berbagi ceritanya di behind the screen. Nanti buat teman-teman yang belum sempat nonton atau pengen nonton ulang itu silahkan meluncur setelah kita ngobrol-ngobrol nih ya Mbak. Ya jadi oke, teman-teman ini perkenalkan ada Mbak Anissa Steviani di sini. Mbak Anissa ini adalah Certified Financial Planner atau kalau boleh dibilang penasihat keuangan independen ya Mbak ya. Penasehat ya Atau kayak gimana? kerajaan. Aduh, ya anggaplah kita di sebuah kerajaan ya. Ya, dan kemudian sempat bikin buku juga ya Mbak Anissa dan sering banget rutin sekali menulis di blog pribadinya dan membuat konten-konten terkait finansial dan parenting juga gitu ya. Seneng banget Mbak Anissa bisa hadir. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih soal mengelola keuangan, karena kayaknya rasanya saat ini penting banget sih Mbak, terutama di saat pandemi yang nggak kelar-kelar ini dan malah semakin mengkhawatirkan. Rasanya kita perlu sih untuk dibekali, bahasanya kayak penataran, tapi dibekali gimana sih cara mengelola keuangan yang benar gitu. Dan memang setiap Women by Narasi kalau bikin konten tentang finansial ya Mbak, itu selalu aja banyak yang ya pengen nanya-nanya atau khawatir ini sebenarnya saya udah sehat belum ya secara finansial. Jadi memang ini kayaknya by high demand juga dan ini memang harus berlangsung gitu. Jadi kira-kira itu sih Mbak latar belakang kenapa kita akhirnya juga mengadakan Eagle Life ini gitu. Dan sebelum kita terjun lebih dalam, boleh dong Mbak ceritain apa kabar, kesibukan hari ini apa aja? Halo teman-teman semuanya, aku Anissa Steviani. Kesibukanku tuh sibuk banget karena anakku udah libur sekolah. Ibu-ibu yang anaknya udah libur sekolah juga pasti kerasa banget ya kok chaos gitu. Ini diapain lagi nih anak, nonton lagi, game lagi. Jadi biasanya kalau libur sekolah itu tau-tau udah jam 5 aja gitu ya. Kayak kerja nemenin anak. Tapi sehari-hari kalau anakku sekolah, aku itu content creator iya, aku menulis tentang parenting dan finansial dan juga women empowerment, makanya senang banget diajakin live sama Women by Narasi. Terus juga aku bikin kelas, jadi tujuan utamanya adalah karena aku sering kali lihat orang-orang kalau ngomongin keuangan tuh minder gitu ya. Aku uangnya cuma segini, bisa nggak sih aku kelola uang gitu. Jadi memang aku bikin kelas dikhususkan untuk orang-orang seperti aku dari kelas menengah yang kalau mau beli sesuatu tuh kayak beli ini apa beli ini ya gitu. Kau mending nih, kayak mending beli ini itu pertanda uangmu terbatas ya kan. Kalau uangmu tidak terbatas kayaknya kamu nggak bakal mending lagi tuh, beli aja semuanya gitu. Nah aku mengkhususkan diri juga sih, cuman aku lebih fokus sama ibu-ibu di kelas menengah yang memang mau beli apa-apa tuh ada uangnya tapi harus bikin prioritas. So far udah 2 tahun berjalan. Lalu aku pesertanya udah sekitar 5.000 orang dan itu masuk dalam grup WhatsApp yang aktif. Jadi memang grup WhatsApp-nya nggak dibubarkan. Jadi mau tanya kapan aja tuh boleh. Terus udah sih. Oh ya, tadi sempat mention buku juga ya. Jadi aku background-nya tuh sebenarnya jurnalis. Aku resign gara-gara pandemi. Aku tidak sanggup ya jadi jurnalis di masa pandemi ini. Kayaknya mentalku kurang. Ya nggak bisa deh, aku tiba-tiba disuruh WFO gitu. Jadi sudahlah, karena memang 2 tahun terakhir aku double job juga sebagai financial planner. Jadi jurnalisnya udahan aja. Jadi bikin buku itu karena memang aku suka nulis aja sih. Itu buku ketiga aku yang kemarin, buku anak. Buku pertama tuh pengalaman selama jadi reporter, buku kedua tentang susahnya jadi ibu, buku ketiga buku anak. Gitu. Wah, ya tetap tidak berkurang ya kesibukannya. Meskipun mengurangi satu kegiatan sebagai jurnalis ya. Oke, wow, dengan 5.000 kuluapnya itu ya Mbak Anissa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh. Cuma memang ya itu tadi ya, kita tuh kayak sekarang diajak untuk ayo bertahan bersama-sama di masa pandemi ini. Ya kita juga maksudnya yang
yang punya privilege masih bisa WFH ya bersyukur masih bisa WFH. Ada yang memang terpaksa WFO, ada yang juga mau nggak mau harus merasakan PHK gitu ya. Dan sebenarnya mengelola keuangan yang ideal selama pandemi itu menurut Mbak Anissa tuh seperti apa sih sebenarnya? Terlebih kalau di Women by Narasi ini kan memang ada dari berbagai background ya. Jadi ada yang single, ada yang memang ibu rumah tangga, dan kemudian juga ibu rumah tangga yang bekerja gitu. Iya, jadi di pandeminya udah 1,5 tahun ya. Kayaknya kalau kita ngomongin gimana sih perubahan keuangannya, kamu harusnya udah berubah loh dari tahun lalu gitu. Ini tuh udah kalau orang bilang new normal, kebiasaan baru, harusnya di keuangan juga di 1-2 bulan pertama ketika kita merasa ini kayak nggak bakalan kelar nih setahun pandemi. Nah itu tuh kita harus udah punya perubahan-perubahan dalam pengelolaan keuangan. Yang paling sederhana deh dulu waktu awal itu ya, kayak uang makan siang, uang jajan sore, itu kan jadi menghilang. Dipikir bakal jadi irit dong karena kita diam di rumah aja, loh kok enggak gitu ya, malah bolak-balik delivery makanan juga, malah jadi kayak aduh hiburanku apalagi, sudahlah belanja online gitu ya. Jadi diam di rumah bukannya jadi irit malah jadi boros gitu. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah asalkan punya uangnya. Punya nggak uangnya? Jadi tahu dari mana punya uangnya adalah ketika kamu tahu apa aja sih pengeluaran kamu setiap bulan dan bandingkan sama penghasilan kamu. Jadi kalau orang bilang ya ini aku nggak bisa nabung gitu ya, belum tentu karena kamu nggak bisa kelola uang, itu dulu deh. Jadi bisa jadi karena memang kurang gitu, mungkin pengeluaran kamu sangat-sangat banyak, apalagi pandemi gini gitu ya, banyak banget orang yang mau kamu bantu, banyak banget pengeluaran-pengeluaran yang kok banyak banget sampai gajiku tuh jadinya kurang gitu. Nah jadi mau kamu single, mau kamu berkeluarga, mau kamu udah punya anak, step pertamanya tuh selalu pastiin kamu punya catatan pengeluaran dan pastiin penghasilan kamu cukup untuk semua pengeluaran kamu gitu. Kalau memang ternyata udah ditulis dan nggak cukup gitu kan, nggak tahu lagi nih mau ngirit di mana, ya tandanya kamu udah harus cari cara nih nambah penghasilan gitu. Meskipun ngomong di pandemi gini kayaknya kayak susah banget nambah penghasilan gitu ya. Ya tapi yang namanya uang kan terhitung, jadi memang harus jelas kamu pengeluarannya berapa. Kalau nggak ada yang bisa diirit ya ditambah penghasilannya. Ya, dan jangan lebih besar pasak daripada tiang ya. Basicnya tetap itu ya. Dan basicnya itu tetap itu, dan basic mencatat itu penting ya. Kadang kita lupa. Kalau soal mencatat nih, mungkin Mbak Anissa, aku nggak tahu apakah lebih suka, ada yang pakai Excel, ada yang mungkin sekarang ada banyak apps yang bisa untuk mencatat secara otomatis untuk kaum mager kayak aku. Mungkin Mbak Anissa ada rekomendasi mungkin, atau mungkin trik-trik dari Mbak Anissa sendiri untuk soal mencatat keuangan ini kan sebenarnya sangat vital tapi seringkali dilupakan. Jadi kalau kita ngomongin kelola keuangan, pertanyaan pertama tuh selalu itu, catatnya di mana ya Mbak, aplikasi yang bagus apa ya gitu kan. Seolah-olah kalau kamu nyatet keuangan kamu kelar nih, jadi selesai perencanaannya, padahal enggak juga ya kan. Kamu nyatet ujung-ujungnya tetap ternyata gede banget ya, terus udah gitu. Terus gede banget tapi nggak mengubah apa-apa. Jadi kayak nyatet itu sebenarnya cuman part awal yang bisa dimulai, nggak apa-apa loh. Maksudnya kalau kamu udah kebayang, kayaknya kebayang nih makan sekian, transport sekian, jajan sekian gitu ya. Terus kamu bulan depannya bisa hidup sesuai budget, nggak dicatat juga nggak apa-apa gitu. Yang tadi kamu mention otomatis aja gitu ya, dari banknya udah ada pencatatannya. Jadi begitu keluar udah kelihatan tuh kemana aja larinya. Jadi kita bisa review kan, ternyata di akhir bulan nih kebanyakan isi uang elektroniknya gitu buat jajan misalnya. Atau ternyata kebanyakan transfer ke temen, jajannya beli jajanan temen gitu. Nah itu bisa kelihatan. Tapi sebenarnya kalau kamu nggak merasa perlu ya, nggak merasa aduh capek bosen banget gitu nyatet, masa iya sih parkir 1.000-2.000 juga dicatat, capek banget kan ya, rasanya kayak belum apa-apa kok udah menyebalkan gitu ngelola uang. Itu nggak perlu, kamu cuma dikira-kira aja, bikin budget. Jadi intinya tuh bukan nyatet tapi bikin budget dan hidup sesuai budget. Nah kalau kamu single mungkin pengeluaran kamu nggak terlalu banyak ya, asumsi kamu nggak menanggung siapa-siapa karena kamu hanya hidup untuk dirimu sendiri gitu. Makan apa aja sih, transport, mungkin bayar kos gitu. Kamu bisa cuman di notes handphone juga bisa, kalau malas di Excel
karena paling pengeluarannya berapa sih gitu, mungkin gak nyampe 10 item. Tapi kalau kamu sudah berkeluarga, apalagi sandwich generation, itu pengeluarannya akan sangat banyak gitu ya. Bayar listrik aja tuh mungkin bayar listrik rumah kamu, bayar listrik rumah orang tua gitu kan, bayar kuliah adik, bayar sekolah anak, banyak banget itemnya gitu. Nah kalau udah banyak kayak gitu ya suka nggak suka kamu dicatat aja. Kalau misalnya males pakai Excel ribet gitu, harus buka laptop atau misalnya ribet lah gitu, nggak mau, ya nggak apa-apa, kamu catat manual aja. Yang penting kamu tahu nih pos-pos pengeluaran kamu apa aja, dan bulan depannya kamu hiduplah sesuai pos-pos itu gitu. Jangan ala-ala irit ya, suka banyak kalau kasus-kasus ala-ala irit nih kayak, aduh bulan ini aku jajannya masih gini aja deh, bisa gitu. Padahal bulan depannya tuh kayak nggak bisa, itu kurang gitu, kamu nggak survive dengan uang makan yang sekian. Jadi bulan depannya ya kamu realistis lah, bikin budget yang disesuaikan lagi gitu. Jangan, lagi ibu-ibu nih biasanya ke warung bisa deh kayaknya deh, biasanya seminggu berapa gitu ya, aku kurangin deh dikit, tapi nggak bisa gitu, udah diirit gimana pun tetap nggak bisa, ujung-ujungnya uang yang ditabung diambil lagi gitu karena kamu budgetingnya tuh kurang tepat. Jadi ya itu, kamu punya posnya, kamu hidup sesuai budget, nggak nyatet selama-lamanya juga nggak apa-apa karena capek nyatet itu ya. Iya benar, iya sih. Yang tadi 2.000 parkir itu kadang suka terlewat sih, kadang. Iya. Nah, tadi kan juga Mbak Nisa sempat mention bahwa bahkan ada 5.000 ibu-ibu ya, kebanyakan memang didominasi oleh perempuan ya, yang kemudian berkumpul atau berkerumun ya, berhimpun di satu kuliah WhatsApp ya, atau di WhatsApp group gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kebanyakan masalah yang dihadapi perempuan, apalagi pasti kan sehari-hari berhadapan dengan berbagai masalah dan isu-isu finansial, tuh biasanya apa sih yang biasanya paling banyak dihadapi, Anissa? Kalau yang single sih kebanyakan belum ada masalah ya, apalagi dia kerja, dia punya penghasilan sendiri, masih punya kebebasan gitu untuk menentukan hidupnya sendiri. Tapi kalau udah berkeluarga, mereka tuh kebanyakan merasa tidak berdaya. Jadi paling banyak problemnya adalah punya bayi, nggak ada neni, apalagi lagi pandemi gini ya, nggak bisa titip di daycare. Terus jadi mau nambah penghasilan, mau kerja pun jadi mikir 2 kali gitu. Aku tuh mikir ya, sebelum pandemi aja perempuan tuh susah loh mau kerja gitu. Perempuan tuh nggak gampang loh mau kerja, hanya perempuan-perempuan dengan support system yang oke yang bisa kerja, yang punya akses ke daycare, yang bisa dengan mudah dapat neni atau ART gitu ya. Nggak gampang kan ya, banyak perempuan-perempuan yang susah dapat ART tuh nggak jodoh terus gitu, sampai akhirnya mereka resign. Waktu itu aja tuh kondisinya kayak gitu, mau kerja tuh susah banget, berjuang gitu. Apalagi sekarang pandemi kayak gini gitu, aku aja yang merasa punya pilihan, merasa punya kebebasan atas hidupku, aku aja sampai resign gitu. Dan pas aku resign tuh aku, gila ya, support system gue kayak gini aja gue sampai resign. Apalagi yang tidak punya support system gitu, yang tidak punya kesempatan untuk berdaya, tidak punya kesempatan untuk bisa menghasilkan sendiri, karena ya pilihannya ngurus anak atau kerja gitu, nggak ada in between gitu. Nah jadi itu sih masalah paling besar. Yang pertama itu kesulitan support system sehingga tidak bisa punya penghasilan sendiri. Dan yang kedua yang paling umum adalah kurangnya komunikasi sama pasangan. Jadi sama suami itu tidak terbuka soal uang, sementara dia sendiri di rumah, jadi dinafkahi hanya dari suami aja, sementara si suami nggak terbuka nih soal uang ini. Itu kebingungan umum, karena khawatir kalau misalnya terjadi sesuatu, kondisi darurat sama suami, dia nggak punya akses ke rekeningnya. Terus kalau misalnya ada keperluan apa, mau mendiskusikan uang tentang apa tuh jadi sulit karena pembicaraan keuangan di keluarganya tuh tabu gitu. Itu sih, jadi ujung-ujungnya memang patriarki lagi ya. Kemana-mana kayaknya ujungnya ke situ ya. Ujungnya UP ya. Ujung-ujungnya ya ke perempuan selalu ada di kondisi yang timpang gitu, antara dia nggak bisa kerja, udah nggak bisa kerja, nggak juga bisa ngomongin uang sama suami karena si suami merasa nafkah urusan dia, uang urusan dia, kamu diem di rumah aja. Itu sih yang paling umum. Okay. Apakah itu kemudian yang membuat Mbak Anissa kemudian tergerak bikin Kuluwap itu tadi, dan kemudian memantapkan diri untuk jadi certified financial planner, karena kan itu juga sesuatu pilihan yang nggak mudah tadi ya, seperti Mbak Anissa bilang tadi ya. Jadi aku lihat perempuan-perempuan ini kalau dia yang bekerja ya dan punya penghasilan sendiri gitu, mau loh mereka kelola uang, cuma nggak tahu caranya gitu. Kalau mereka ke konsultan beneran gitu ya, sewa financial planner, kok kayaknya mahal banget dengan gaji gue sendiri gitu ya. Ini dengan asumsi nggak bicara sama suami. Tapi mereka tuh bisa gitu dan mau belajar, mau banget ibu-ibu tuh belajar. Aku tuh senang banget karena
sebenarnya tuh mau, cuman nggak ada aksesnya gitu. Dan yang namanya perempuan, akses itu penting banget. Makanya aku pilihnya di WhatsApp. Kenapa? Karena bisa dibaca ulang. Jadi kayak kalau dia ketinggalan, kalau dia tiba-tiba harus suapin anak, kalau dia ada apa tiba-tiba tuh dia bisa scroll dan baca ulang gitu. Sementara kalau via Zoom itu tuh harus mantengin gitu. Sementara nih anak gue gimana, nggak ada yang jagain juga gitu. Jadi akses paling mudah untuk perempuan belajar keuangan tuh memang di WhatsApp. So far 2 tahun berjalan tuh ini yang terbaik gitu. Meskipun sebulan sekali aku ada kelas Zoom, itu juga nggak sering karena ya ini kayak komplementari aja lah. Yang penting kita ketemu, ngobrol gitu ya, ada sense belajar banget gitu. Silaturahmi gitu ya. Nah, apa tadi pertanyaannya jadi lupa ya. Jadi kenapa perempuan ini harus berdaya? Karena ketika kamu punya perasaan bisa gitu ya, punya perasaan bisa nih aku kelola uang, itu tuh kamu tuh bisa lebih percaya diri loh. Kamu ngomong sama suami gitu, tadi aku ikut kelas ini loh gitu. Kamu tuh bisa diskusi sama suami juga dengan data dan dasar ilmu yang jelas gitu. Nggak cuma kayak, tapi aku khawatir banget nanti anak sekolah gimana gitu. Nggak kayak gitu, tapi tadi tuh aku ikutan kelas ya, ternyata inflasi dana pendidikan tuh segini ya. Jadi kayak bisa lebih diskusi dengan lebih logis gitu, nggak hanya pakai emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga menekankan sebisa mungkin yuk kita punya penghasilan sendiri gitu. Kalau misalnya kamu punya bayi dan mungkin sekarang merasa belum bisa, nggak apa-apa, tapi tetap ada di pikiranmu bahwa aku suatu hari harus punya penghasilan sendiri. Kenapa? Karena nggak selamanya suami itu ada gitu. Jadi orang menikah itu harus siap berpisah, aku selalu bilang gitu ya. Kalau kamu menikah, kamu harus siap berpisah karena bercerai atau berpisah karena kematian. Nah, yang kedua ini yang aku selalu khawatir gitu. Kalau misalnya suami kamu meninggal, kamu besok punya rencana apa gitu. Kalau kamu belajar financial planning, at least kamu punya proteksi jiwa. Kamu punya rencana lah gitu. Kalau nggak belajar tuh biasanya ya udah seolah-olah suami gue akan ada selamanya sampai kita usia tua nanti gitu. Nah, hal kayak gitu yang aku suka. Yuk kita tuh hidup tuh punya risiko loh. Kita bisa sakit, kita bisa meninggal, suami bisa meninggal. Lebih takut ditinggal loh daripada meninggal setelah kamu punya suami tuh gitu ya, setelah kamu punya anak. Hal kayak gitu yang berusaha aku buka gitu. Dan aku selalu pakai pendekatan psikologis. Jadi kenapa nih kamu boros? Kenapa kamu nggak bisa berdiskusi sama suami gitu? Jadi kalau misalnya ternyata ini masalahnya bukan masalah keuangan, ini masalahnya masalah pernikahan, aku suka rujuk gitu ya dalam tanda kutip, yuk ke konsultan pernikahan aja, jangan khawatir gitu. Diberesin dulu dasar masalahnya apa, baru kita beresin keuangannya gitu. Karena kalau bisa dibilang masalah keuangan itu nggak ada. Kamu pernah dengar nggak masalah keuangan itu nggak ada? Masalah keuangan itu nggak ada. Yang ada adalah kamu nggak punya pola komunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga ketika mereka minta ini itu kamu nggak bisa menolak, ya kan? Itu masalahnya bukan masalah keuangan, masalahnya kamu nggak punya boundaries dengan keluarga atau orang tua, sehingga uang kamu habis ke sana. Atau kamu punya masalah lain dalam diri, misalnya punya masalah inner child ya. Kamu emosian banget deh, pokoknya kamu maunya marah-marah mulu gitu ya, ke-trigger dikit marah, terus kamu melarikan dirinya ke belanja. Jadi kayak kesel banget sama bos gue hari ini, belanja gitu ya. Pokoknya kesel banget sama suami, belanja ya kan. Jadi atas nama retail terapi ya. Atas nama retail terapi, bahkan kamu seneng pun atas nama self reward loh gitu. Jadi kamu tuh terus menerus aja gitu, seneng belanja, sedih belanja, marah belanja. Kamu kapan nggak belanjanya gitu. Jadi kamu nggak pakai keputusan rasional saat mengeluarkan uang, tapi kamu pakai keputusan emosional. Dan itu aku yakin banget ada masalah tuh dalam dirinya. Kenapa? Waktu kecil kamu nggak pernah dibeliin mainan sama orang tuanya. Banyak hal-hal yang ingin kamu balaskan dan damai dengan uang sekarang gitu tuh jadinya masalah psikologi. Biasanya aku bilang, yuk diresapi dulu yuk kenapa kamu kayak gini gitu. Jadi nggak ke keuangannya dulu. Itu sih, jadi rata-rata memang masalah keuangan itu nggak ada gitu setelah kamu bicarakan dengan suami, setelah kamu bikin boundary sama orang tua. Ternyata aku bisa ya kelola uang, iya, karena sebelumnya juga memang bukan masalah keuangan gitu. Menarik insight-nya. Nah, mungkin bisa share nggak sih Mbak Anissa cerita yang personal, yang paling berkesan mungkin dari teman-teman di grup WhatsApp itu ya, gitu, yang kemudian pengalamannya kemudian berubah drastis, atau ya istilahnya itu jadi semacam pencapaian personal Mbak Anissa gitu? Jadi sering banget sih orang-orang DM aku biasanya ataupun di WhatsApp, Mbak aku tuh sebelumnya merasa nggak bisa nabung gitu ya, nggak bisa tuh kayak
aduh aku nggak bakat aja deh nabung gitu. Padahal emang belum nyoba, belum tahu caranya. Ada kan ya orang-orang kayak gitu, udahlah percuma nggak bakalan bisa nabung gitu. Tapi emang belum coba, belum tahu caranya, dan emang belum mencoba rutin gitu. Terus aku juga seneng banget kalau misalnya, Mbak seneng banget anakku masuk TK, tabungan yang dari 2 tahun lalu udah akhirnya cairkan, bisa bayar masuk TK gitu, nggak kebayang bisa dapat ini itu gitu, tuh banyak banget. Dan aku kayak pasti aku screen capture aku screen capture dan aku backup sendiri, kayak seneng banget gitu, karena aku pun merasakan sendiri ya, dulu waktu aku pertama kali ke financial planner sampai akhirnya susah banget ya kok ngelola uang gini-gini banget sih gitu. Aku juga merasakan itu sampai akhirnya aku lancar. Terus kayaknya aku perlu deh gitu sharing ini sama orang lain biar orang lain juga bisa kayak aku gitu. Nah ini pesan buat teman-teman semuanya, jangan khawatir karena aku juga butuh 7 tahun. Jadi dari aku pertama kali kelola uang sampai aku lancar, sampai aku nggak bolong-bolong sama sekali gitu ya, sampai ya udah aku kayak udah autopilot aja kelola uangnya tuh 6 tahun sebenarnya. Jadi dari tahun lalu tuh udah kayak oh udah ini ya lancar banget, ideal, dan darurat kumpul semua gitu tuh 6 tahun. Jadi tahun ke-7 sekarang tuh aku udah kayak oh ya udah lancar. Tapi teman-teman yang baru coba 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan terus merasa kayak Kak Ica ini banget ya, rapi banget. Jadi aku pernah share pembagian pos-pos aku, terus kayak kok bisa sih rapi banget, aku jadi insecure. Hey, kamu baru baca aku hari ini. Aku sudah belajar 7 tahun lalu. Jadi kamu sabar dulu, jangan langsung mau lancar, jangan langsung aduh udah nabung 2 bulan tapi bulan ini bolong-bolong lagi, bocor gitu. Jangan-jangan bulan depan bocor lagi, ya jangan dong, kan udah tau bulan ini bocor, bulan depan tobat lah gitu. Terus kayak gitu aku juga menjalani itu sampai akhirnya ya lancar karena dibiasakan gitu. Ya. Ini dari tadi juga banyak yang tanya dan tertarik gitu untuk join ke WhatsApp grupnya Mbak Anissa gitu. Nah, mungkin tapi juga jadi penasaran kalau ketika kita masuk, kemudian apakah pembahasannya sudah tiba-tiba, apakah kita bisa mengikuti sederhananya gitu, atau gimana itu? Mungkin untuk yang tertarik nih banyak sekali, bisa boleh loh Mbak Anissa. Jadi pertama tuh kelas basic dulu. Jadi untuk bisa masuk ke grup WhatsApp, kamu harus ikut 1 kelas dulu, basic financial planning, mengelola keuangan keluarga. Itu kelasnya 1 kali aja, 2,5 jam. Jadi kayak basicnya dikasih, filenya dikasih, presentasinya dikasih, dan kita tanya jawab live selama 2,5 jam. Tapi setelahnya kalau misalnya kan ya ampun sambil tanya jawab kayak ribet banget, harus ngisi Excel segala macem, kan rada chaos gitu ya. Itu biasanya tuh seminggu 2 minggu baru ada, Mbak aku udah selesai nih ngisinya tapi kok bingungnya part ini. Nah itu tuh boleh ditanya lagi gitu. Jadi sebenarnya kayak customer service gitu loh, kayak kamu habis kelas terus kamu ada yang gak ngerti, kamu boleh nanya kapan aja. Karena menurut aku ini tuh perjalanan yang harus ditemenin terus. Jadi kalau nggak disemangatin tuh kamu bisa jadi lupa gitu. Kalau nggak ada teman lain yang nanya di grup, oh iya ya ternyata gue juga bulan ini belum ngecek budget misalnya gitu. Tapi kan kalau ada terus-terusan orang yang nanya, yang tiba-tiba nanya lagi setelah, jadi ada nih grup yang udah 2 tahun lalu gitu ya, 1 bulan nggak ada yang nanya gitu karena udah pada lancar juga, udah setahun gitu ya. Tapi terus ada lagi nih 1, Mbak ini kemarin ada pajak gini yang soal PPN itu gimana ya. Nah jadi diskusi lagi gitu. Jadi selalu ada bahan-bahan baru untuk diskusi, meskipun untuk grup-grup yang udah lancar, yang udah pada jago-jago banget deh gitu ngelola keuangan. Oh oke. Iya. Soalnya aku sempat berpikir, jangan-jangan ada grup WhatsApp-nya nih ada kayak tingkatan udah advance atau masih yang intermediate kayak les bahasa Inggris gitu. Oke. Iya. Ini banyak sekali sebenarnya yang sudah nanya-nanya juga, dan kemudian kita sempat juga beberapa hari lalu Mbak Anissa, kita juga melempar pertanyaan, kira-kira kalau mau bertanya silahkan gitu ya. Jadi kita sudah mengumpulkan juga nih Mbak Anissa beberapa pertanyaan dari audiens. Jadi kita coba kulik satu-satu ya. Ini ada dari Rahmadi Narina, aduh maaf ya kalau salah. Dia bertanya cara beli rumah dengan gaji UMR. Iya, ini topik yang kayak semua orang main punya rumah gitu ya. Tapi aku selalu pengen ngingetin, gak usah buru-buru, beli rumah tuh gak perlu sekarang. Jangan termakan kayak harga rumah tuh naik terus gitu ya. Kan kita kayak rumah tuh naik terus, seakan-akan kalau kita gak beli sekarang gak kekejar gitu kan. Kamu optimis dong, penghasilan kamu juga naik terus. Jadi
aku beli rumah di Bandung, udah lama, cicilan tinggal sedikit lagi. Terus aku berpikir, kayaknya aku selamanya nggak bakal bisa deh beli rumah di Jakarta gitu ya. Dulu waktu aku fresh graduate dan gajiku UMR. Gajiku 2,5 juta aja ya, 10 tahun lalu, ingat. Jadi kayak nggak bakalan bisa deh gue beli rumah di Jakarta, gimana caranya gitu kan. Yang aku lupakan adalah harga rumah naik terus, kamu juga harus bisa dong naikin penghasilan lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah. Jadi kenaikan harga rumah tuh tinggi tapi nggak setinggi itu. Kayaknya masih lebih mahalan harga sekolah deh daripada kenaikan harga rumah sama kenaikan harga sekolah. Kayaknya masih lebih mahal kenaikan harga sekolah. Jadi kamu bisa cek. Jadi data Bank Indonesia, aku nggak tahu angka persisnya, tapi ternyata kenaikannya tuh nggak segede gitu, nggak gede-gede banget gitu dari tahun ke tahun ya. Nggak yang tiba-tiba tahun depan jadi naik 50%, tahun depan naik 50% tuh nggak kayak gitu. Jadi kamu pastiin penghasilan kamu juga bertambah setiap tahunnya. Dan biar ada sense, aku bisa nih beli rumah, kamu buat pos sendiri. Jadi kamu bikin satu rekening, bikin aja reksadana pasar uang misalnya ya, yang risikonya rendah, siapa tahu 3 tahun lagi ternyata bisa gitu ya beli rumah. Kamu nabung dulu nih, misalnya bulan ini cuma sanggupnya 200.000, ya udah nggak apa-apa, tapi kamu rutinin dulu gitu. Kamu akan punya perasaan, aku akan menabungkan semua uang yang aku punya untuk beli rumah gitu. Tiap dapat bonus misalnya beli rumah, masukin ke pos rumah, dapat THR, bagi-bagi sisanya aku masukin ke rumah gitu. Ketika udah ada posnya, kita tuh jadi bisa lebih niat gitu. Jadi bukan masalah gaji kamu berapa, tapi punya sisa uang nggak untuk ditabungkan gitu. Karena bisa aja nih gaji kamu UMR, tapi kamu tinggal di rumah orang tua, mobil, motor juga, transportasi masih dari orang tua, makan di rumah, bisa loh kamu nabung 50% gaji gitu ya. Tapi sebaliknya ada orang mungkin yang gajinya 30 juta, anaknya 3, adiknya 2 kuliah, dia yang bayarin juga, membayar orang tua, membayar mertua, nggak bisa dia nabung gitu. Nah, jadi konsepnya tuh bukan seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa besar yang bisa disisihkan. Nah, dari situlah mau beli apapun bisa deh, asal kamu nabung uangnya dan gak perlu buru-buru. Jadi jangan karena dia udah beli rumah kok aku belum, ya kenapa juga kamu harus beli sekarang gitu kan. Uang kamu dan uang dia beda gitu. Berarti sama aku ya, 10 tahun aku di Jakarta, dari perasaan kayak selamanya gue gak bisa beli rumah nih di Jakarta gitu ya. Di tahun kelima tuh kayak bisa nih kayaknya nih kalau niat gitu kan. Ini di tahun ke-10, aku tahun ini tahun ke-11 di Jakarta, kayaknya bisa teman-teman yang lain juga bisa gitu. Jadi kayak karena penghasilannya naik terus, kita juga optimis, terus juga harga rumah juga tidak selalu naik ya, lagi pandemi gini harga rumah turun. Selama kita mau mengembangkan diri, selama kita menyisihkan uangnya, selama kita punya posnya, pasti bisa beli rumah. Oke, terjawab ya, semoga pertanyaan tadi. Oke, ada lagi nih Mbak Nisa, aku bacakan kriteria bisa dibilang lancar kelola uang itu, tolok ukurnya apa sih Mbak? Itu dari Mama biasa. Mama biasa. Iya, ini menarik. Jadi aku juga sering ditanya, tahu dari mana kalau kita udah lancar? Pertama, kamu udah punya tujuan-tujuan keuangan kamu. Tujuan keuangan semua orang tuh sama ya, yang prioritas. Jadi dana darurat itu harus punya. Ngerasain sendiri ya, lagi pandemi gini tiba-tiba nggak punya dana darurat. Iya, justru dikumpulinnya sebelum kondisi darurat seperti pandemi terjadi kan sebenarnya gitu. Lah udah pandemi kok baru ngumpulin dana darurat gitu. Dana darurat itu harus punya, dana pensiun juga harus punya. Karena suatu hari kamu pasti pensiun. Mau umur kamu 22, kamu ngerasa gue kan baru kerja, umur 60 juga mau kerja, soalnya aku ambisius gitu kan, aku mau kerja sampai tua gitu ya. Begitu umur 32 kayak aku kayaknya enggak ya, 60 kayak kerja sih kerja, tapi kayaknya nggak perlu kerja banget untuk hidup gitu. Jadi kayak pasti suatu hari kamu akan pensiun dan lebih cepat dikumpulkan lebih baik. Yang ketiga, kalau punya anak otomatis kamu harus kumpulin uang sekolahnya. Jadi SD, SMP, SMA kalau di DKI gratis, tapi kuliah tuh harus bayar gitu, dan bayar kuliah itu sama sekali nggak murah. Kalau kamu nggak ngumpulin dananya dari sejak anaknya kecil, tiba-tiba anaknya SMA kelas 3, setahun lagi dia kuliah, uangnya mana gitu kan, belum menabung sama sekali, itu pasti akan lebih berat. Jadi dana darurat, dana pendidikan, dan dana pensiun itu wajib. Bisa dibilang lancar kalau semua pos sudah mulai dijalani dengan lancar dan gak bolong-bolong lagi. Jadi belum terpenuhi pun gak masalah, tapi kayak tiap bulan kamu udah ada posnya nih, sekian untuk dana darurat, sekian untuk dana pensiun, sekian untuk dana pendidikan, udah lancar, udah auto debit. Di akhir bulan kamu udah gak ngambil celamitan tuh, uang-uang yang kayak kekurangnya ambil tabungan deh. Nah di akhir bulan kamu udah gak kayak gitu, itu bisa dibilang udah lancar. Kamu udah gak perlu ngutang untuk konsumtif. Jadi kalau dulu aku juga ngalamin dulu beli handphone cicilan 0% aja kali ya kan. Kayak ngapain sih beli handphone, kan bisa dicicil, kenapa harus cash gitu kan alasannya. Nah ketika kamu udah lancar, kamu akan merasa ngapain ya gue nyicil gitu, ngapain nambah-nambah utang yang gak perlu.
toh kalau nabung juga bisa gitu. Nah, kamu udah di situ, utang kamu hanya tinggal utang produktif. Jadi utangnya tinggal utang KPR. Kalau kamu punya UMKM, misalnya utang kamu tinggal utang bisnis. Nggak punya lagi utang-utang karena perintilannya pengen iPad baru deh, belajar menggambar lagi pandemi gitu, udah nggak ada tuh utang-utang kayak gitu. Itu udah bisa dibilang lancar. Karena zaman sekarang ya, zaman aku dulu fresh graduate, ngutang itu susah loh. Jadi kayak harus ngajuin kartu kredit. Nggak bisa dengan gampang kayak sekarang. Sekarang kamu mau delivery makanan aja ditawarin mau ngutang apa enggak gitu kan. Kamu beli e-commerce aja ditawarin ngutang aja kali gitu kan. Sayang banget nih nggak dipakai, suka dapat notif-notif kayak gitu. Jadi kalau kamu udah bisa terbebas dari situ, itu tandanya kamu udah lancar kelola keuangan. Menarik. Ini kayaknya banyak yang kusyuk mencatat juga nih, Mbak. Oke, ini ada dari Mo lagi. Dia bertanya, nabung yang tepat tuh gimana sih, Kak? Ditaruh di tabungan aja, atau di deposito, atau beli emas, atau yang lain? Yang tepat itu ketika kamu udah tahu uangnya buat apa. Jadi ada orang-orang nih, jadi di kelas aku nih, Kak, aku udah punya tabungan, aku nabung dari fresh graduate, tabunganku sekarang sekian gitu ya, gede banget uangnya. Tapi disatuin dalam satu tabungan. Itu tuh khawatirnya ketika kamu impulsif ingin sesuatu, kayaknya gue beliin rumah aja deh, beli rumah semua gitu, kamu nol banget gitu ya. Nggak punya uang sama sekali, nggak punya pegangan sama sekali, dan segala macam. Terutama kalau uangnya berkaitan dengan sekolah anak, disatuin nih dalam satu rekening. Abis tuh, beli mobil lucu kali ya pandemi gini, biar satu-satu deh, kamu kan WFO, aku WFO gitu kan, kita beliin aja mobilnya, begitu anaknya mau sekolah, ya kemarin kepake beli mobil uangnya gitu. Nah, itu terjadi biasanya karena kamu nggak pos-posin. Jadi tabungan paling ideal adalah tabungan yang sesuai tujuan kamu. Tujuan kamu apa? Tujuan kamu dana menikah 3 tahun lagi, kamu bikin pos khusus. Tujuan kamu anakku mau sekolah di SDA 5 tahun lagi, kamu bikin satu pos khusus. Produknya bebas, maksudnya aku nggak selalu menyarankan pokoknya kalau jangka panjang harus di saham ya gitu. Aku nggak kayak gitu. Kalau misalnya kamu nyamannya kayaknya untuk sekarang aku lebih nyaman emas deh gitu, ya udah nggak apa-apa, kamu tabungin aja dulu pakai emas. Di sisi lain kamu juga belajar tentang produk-produk investasi. Jadi nggak perlu, karena aku mau belajar kelola keuangan, aku akan belajar dulu produk investasi semua, baru aku akan mulai menabung gitu kan. Terlambat nanti gitu. Kamu nabung aja dulu, kamu boleh pakai tabungan berjangka, kamu boleh pakai emas, kamu boleh menabung dulu pakai apa yang kamu suka. Setelah itu kamu belajar produk investasi. Setelah kamu belajar, kamu akan paham, oh ternyata kalau jangka pendek lebih enak di reksadana pasar uang ya, daripada di tabungan biasa gitu. At least ada bunganya lah, ada returnnya lah gitu, nggak kayak di tabungan kepotong pajak doang gitu. Oh untuk jangka menengah bisa nih di reksadana pendapatan tetap misalnya. Atau untuk jangka panjang bisa nih aku di P2P lending, di produk-produk yang risikonya jauh lebih tinggi gitu, karena seiring berjalannya waktu si risikonya tuh tergerus gitu sama waktunya. Tapi itu kan butuh waktu ya, kamu butuh waktu untuk belajar, kamu overwhelmed gitu, apaan sih kok semua orang pada main saham kok aku enggak gitu ya, apakah aku akan tertinggal gitu. Kamu nggak tertinggal selama kamu masih menabung sesuai tujuan dan pos-posnya. Di sisi lain, di sampingnya kamu juga belajar, oh ternyata reksadana tuh gini, berarti tabungan ini bisa ya dipindahin ke reksadana gitu. Jadi mulai dulu aja, jangan alasan nggak ngerti atau kayak susah atau apa. Selama kamu dimulai mau nabung biasa juga nyampe kok, pasti bisa. Wah, oke. Itu juga comforting words buat aku yang suka FOMO. Kadang orang-orang udah mulai kok ada kripto, kok ya, ada kok cuan, saham-saham, gitu ya. Kok cuan banget. Iya. Itu kadang padahal di sini masih ya kayaknya nabung masih sangat konvensional gitu istilahnya, Mbak. Oke. Menarik. Nah, ini ada juga nih. Ini pertanyaan yang sering sekali sebenarnya ditanyakan, tapi memang ada presentasi pembagian yang ideal nggak sih, Kak? Kan karena pasti ada teorinya tuh macam-macam gitu ya. Soal yang berapa persen untuk saving, berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dari Mbak Anissa sendiri bagaimana untuk presentasi pembagian keuangan yang ideal itu? Aku nggak punya persentase, jadi kalau aku lihat financial planner lain tuh selalu punya ya 50% untuk biaya hidup, berapa persen untuk apa. Aku kayak semakin banyak aku ketemu orang, semakin aku yakin persentase itu nggak bisa apply di semua orang gitu. Seperti yang aku mention tadi, gaji kamu mungkin UMR, tapi kamu bisa nabung 50% karena kamu di rumah nebeng orang tua, makan dibiarin orang tua gitu ya. Malah waktu aku belum nikah tuh kayak, oh iya beliin kamera dong, dibeliin juga gitu ya. Kayak gampang banget gitu gaji UMR, tapi bisa nabung, keuangannya
banyak gitu. Tapi ketika gaji udah nggak UMR, udah sekian kali lipat, tapi anak sekolah, tapi tanggungan banyak, lo kok jadi nggak bisa nabung gitu. Jadi setiap orang akan punya persentase yang beda-beda. Jadi kamu nggak usah sedih atau nggak usah kayak tertekan. Orang-orang kok bisa sih 50% untuk biaya hidup, kok aku nggak bisa gitu ya. Apa yang salah dariku gitu? Nggak ada yang salah. Karena orang juga jumlah penghasilannya beda, jumlah pengeluarannya beda. Jadi nggak usah saklek pada persentase-persentase itu. Kecuali satu hal, utang jangan sampai lebih dari 30%. Itu udah pasti banget deh. Karena kalau lebih dari 30%, kamu tuh risiko nggak bisa investasi untuk yang lain. Jadi banyak nih orang-orang yang, aku nggak apa-apa deh KPR-nya 50% aja, yang penting cepat lunas. Tapi dengan 50% gaji, kamu tuh jadi nggak bisa nabung dana pendidikan anak, kamu jadi nggak punya dana darurat gitu. Kalau kondisi darurat, kamu jadi ngutang, karena ya kurang gitu kan, uangnya jadi kurang. Jadi yang penting utang nggak 30%, sisanya atur aja deh, terserah kamu. Yang penting ada sisa untuk diinvestasikan, karena kita nggak cuma hidup hari ini. Oke. Sudah dicatat semuanya. Itu penting sekali. Oke, ini ada lagi. Wah, pertanyaannya banyak sekali. Aku coba memilah-milah. Mohon maaf kalau banyak yang mungkin terlewat ya. Ini ada yang bertanya cukup spesifik sih ya, tapi semoga bisa dijawab ya. Jadi Kak Ica mau tanya, kalau misalnya kita belum punya tabungan, tapi ada proyek yang butuh modal banyak dengan keuntungan yang menjanjikan, itu apa boleh kita bela-belain hutang ke bank? Atau bagaimana? Jadi project atau bisnis itu adalah level paling tinggi dari investasi ya. Kalau orang bilang, cuan banget nih di saham, kita ngomongin kripto lah ya, karena terlalu nggak terukur gitu. Cuan nih di saham mentok berapa sih kamu cuan dalam sehari gitu? 30%. Tapi kalau kamu bisnis kayak tadi nih, uangnya mau dipakai buat satu project tertentu, kamu bisa jadi loh 100% keuntungannya gitu. Contoh sederhana deh, kamu dagang jadi reseller gitu ya. Kamu jual satu barang, terus kamu jual lagi 2 kali lipat. Itu kan keuntungannya sudah 100% gitu. Jadi bisnis itu adalah level paling tinggi dari menggandakan uang gitu ya. Udah kayak dukun, menggandakan uang untuk investasi gitu. Jadi sebenarnya tidak ideal kamu berutang untuk bisnis sementara kamu nggak punya dana darurat, kamu nggak punya pegangan lain gitu ya. Jadi idealnya sih kamu at least punya pegangan lah untuk 3 bulan ke depan, makan tuh bisa gitu ya, baru kamu berutang. Karena terlalu beresiko sih buat aku gitu ngutang untuk bisnis, kecuali memang risikonya sangat-sangat rendah dan kamu yakin ini pasti balik kok uangnya gitu. Pasti bisa nih aku mengembalikannya gitu. Oke lah ngutang, selama ya itu tadi lah kamu punya rencana. Aku gimana ya, kalau orang belum mulai banget financial planning lalu sudah berutang untuk bisnis tuh, aku selalu khawatir takutnya jadinya nggak bisa makan gitu. Apalagi bulan depannya punya anaknya udah sekolah, takutnya jadi nggak bisa bayar sekolah, hal kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin pakai siapa tuh lupa yang grafik, pertama kamu jadi karyawan, terus kamu jadi freelancer. Nah itu aku masuk banget sih sama itu gitu. Pertama kamu bergaji dulu lah gitu, kamu kumpulin dulu dana darurat, kamu bisa punya habit menabung yang rutin dulu. Terus mungkin setelah kamu lebih settle, kamu punya dana darurat, kamu resign, kamu mulai bisnis, itu mungkin akan lebih nyaman dan akan lebih habit-habit kelakuan kamu tuh udah ada gitu. Tapi again ini nggak akan bisa apply di semua orang juga, karena mungkin ya terjepit kondisinya lagi kayak gini gitu ya. Saran aku selalu pilihlah penghasilan yang tidak perlu modal. Jadi kayak jadi reseller, jadi dropshipper, itu kan sebenarnya nggak perlu modal ya. Tapi kamu bisa ngumpulin dulu uang, at least kamu punya buat dana darurat dulu sehingga nggak langsung utang gitu. Karena kita nggak tahu loh, bisnis itu memang untungnya bisa 100%, tapi kamu juga bisa rugi 100% gitu. Dan kalau itu terjadi kerugiannya, gimana kamu meminimalisir risikonya gitu. Oke, terjun payung nggak bisa terjun bebas aja ya Mbak, tanpa parasutnya. Oke, ya. Ini beralih ke soal kebutuhan anak pendidikan ya. Ini selalu jadi pertanyaan banyak ibu juga ya. Hitung dana pendidikan dan kemudian pensiun, itu bagaimana ya Mbak? Iya, jadi kalau dana pendidikan lebih gampang. Jadi ngitung dana pendidikan itu nggak susah, karena kita bisa langsung tahu nih harga sekolah. Aku pengen anakku di sekolah yang seperti ini gitu. Kayak aku pingin anakku sekolah di sekolah Montessori karena aku nggak mau dia cuma duduk belajar di buku gitu ya. Nah kita tinggal datengin aja sekolahnya, jangan malu-malu meskipun anaknya masih bayi. Percayalah, aku udah keliling sekolah SD saat anakku umur 3 tahun. Karena aku mau tahu, aku harus tahu persis berapa uang yang harus aku kumpulkan gitu. Jadi aku udah ngumpulin tuh dulu dari hamil, aku udah mulai ngumpulin dana pendidikan, tapi aku tuh
punya goals yang pasti, tapi aku nggak tahu nih sekolahnya tuh sebenarnya yang mana sih, yang kayak gimana sih yang aku mau gitu. Akhirnya di umur 3 tahun aku survei lah keliling sekolah, aku tanya-tanya kurikulumnya gimana, gaya belajarnya kayak apa, sehingga aku udah punya bayangan. Ketika aku pengen sekolah A, maka minimal punya uang pangkal sekian. Ketika ingin sekolah B, yang kurikulumnya tentu berbeda, uang pangkalnya minimal sekian. Itu C, sekian sekolahnya. Ketika kamu udah punya bayangan itu, kamu tinggal tanya juga sama sekolahnya nih. Jadi aku udah tahu aku pokoknya mau di sekolah ini nih gitu ya. Aku suka banget sekolah ini, aku akan nabung sampai bisa sekolah di sekolah A gitu. Aku tinggal tanya ke bagian adminnya, tinggal nanya aja naik nggak ya biaya sekolahnya gitu. Oh, enggak Bu, kita udah nggak naik 3 tahun dan kayaknya belum akan naik deh dalam 2-3 tahun ke depan. Sekolah tuh udah bisa loh kasih data itu gitu. Jadi kamu udah bisa memperhitungkan, oh berarti cukup nih tabunganku untuk nanti anak sekolah. Karena kalau browsing dana pendidikan tuh serem banget. Jadi kalau kita browsing data BPS tuh 10% gitu ya. Wah gila juga ya, kalau tahun ini 30 juta berarti tahun depan 33 juta. Berarti tahun depannya lagi berapa gitu ya. Terus dan ternyata tuh nggak semua sekolah kayak gitu. Ada sekolah yang naik tapi ada sekolah yang tidak, dan siapa tahu sekolah yang kamu inginkan tidak naik gitu. Kayak sekolah anakku yang sekarang, dari aku survei di umur 3 sampai dia masuk, uang pangkalnya masih sama persis, nggak ada kenaikan sedikit pun gitu, sehingga jadinya nyampe nabungnya. Itu pertama. Jadi kamu tahu dulu berapa uang pangkal yang dibutuhkan, tarik mundur. Anakku sekarang umurnya 1, berarti untuk masuk SD punya waktu 5 tahun, berarti dalam sebulan harus nabung berapa. Semanual itu, maksudnya nggak ada cara-cara yang ribet-ribet banget kok. Karena apalagi kalau jangka pendek kan kita juga akan pakai produk investasi yang resikonya nggak tinggi gitu ya. Otomatis returnnya juga nggak tinggi. Kalau aku selalu menyarankan kalau udah 3 tahun, 4 tahun udahlah nggak usah pikirin return dulu. Jadi kita nabung aja biasa, kayak nabung bulanan gitu ya, seolah-olah menabung biasa, tapi kita tempatkan di produk investasi. Jadi kalaupun ada returnnya itu kayak cuman plus aja gitu. Karena dana pendidikan ini terlalu beresiko kalau kamu taruh di produk yang risiko tinggi, sementara tinggal 5 tahun lagi, tahu-tahu pandemi kayak gini, sahamnya turun, terus kayak nggak jadi sekolah karena turun banget tuh mau gimana gitu. Jadi kalau dana pendidikan jangan kayak gitu. Kalau dana pensiun agak complicated, jujur pas lagi belajar aku tuh kayak dana pensiun susah banget nih ngitungnya gitu ya. Tapi sederhananya sih gini, kamu harus tahu dulu sekarang biaya kamu berapa sih berdua dengan suami aja. Jadi kan pas kita punya anak tuh komponen besar tuh anak gitu ya, sekolahnya mahal, harus dikasih makan ini itu segala macam, belum ke dokter, terapi kalau anaknya ada special needs gitu. Nah kebutuhan kamu dan suami aja tuh berapa, lalu agak panjang nih kalau dana pensiun diinflasikan ke titik kamu pensiun, itu nanti akan jadi berapa tuh kebutuhan per bulannya. Dan sebenarnya diinflasikan lagi dengan masa kamu pensiun. Jadi kalau kamu pensiunnya 20 tahun diinflasikan lagi, ribet dong. Nah karena ribet dan orang jadi kayak nggak usah biar aja mau kerja sampai tua gitu ya, karena pusing gitu kan. Aku biasanya ya udah diinflasikan aja biaya hidup kamu sekarang, inflasikan dulu deh sama nanti pas kamu pensiun tuh jadi berapa. Nanti kamu akan bisa memperkirakan kamu butuh uang berapa dan harus nabung berapa. Shock banget pasti dana pensiun itu, kayak gede banget gitu ya kalau dihitung dari menggaji diri sendiri. Tapi jangan lupakan dana pensiun itu bisa juga dari passive income. Jadi aku dana pensiunnya mau jadi ibu kontrakan gitu ya, aku mau jadi ibu haji kontrakan gitu nanti pas udah pensiun. Berarti kamu tujuannya nggak usah uang pensiun nanti biaya hidup, tujuannya adalah harga kontrakan, harga rumah kontrakan sekarang berapa, nanti kira-kira jadi berapa, belilah gitu. Atau enggak mau beli ini di pasar, apa sih los di pasar tuh, aku pernah dengar tuh bapak-bapak pensiun belinya los di pasar, dan karena pasarnya rame selalu ada yang nyewa, dia pensiun dari situ juga bisa. Kamu cari tahu tuh berapa sih harganya gitu. Jadi nggak mesti dalam konsep menggaji diri sendiri, bisa juga ya itu tadi dengan passive income. Kalau orang-orang anak-anak zaman sekarang nih ya, aku maunya beli 1 juta lembar saham gitu, boleh aja kalau kamu bisa ngitungnya. Kalau aku nih kayak aku nggak ada waktu untuk analisa saham apa segala macem, kayak nggak bisa deh. Aku kayaknya mau bikin passive income aja, kita beli rumah aja buat dikontrakin atau masukin obligasi pemerintah nih setahun 5%, berarti kita harus punya misalnya kalau sebulan biaya hidup 20 juta harus punya 5 miliar misalnya gitu. Jadi bisa dengan berbagai cara, yang penting kamu punya tabungan untuk pensiun gitu. Jangan sampai anaknya jadi terbebani karena kamu nggak mulai menabung sama sekali dan nggak mulai memikirkan sama sekali. Oke. Wah menarik, panjang tapi ribet menarik banget sih. Kita ini kayak butuh satu sesi ini sendiri ya, kayak IG live kayaknya ya. Kita sampai tua gitu. Iya benar-benar. Oke, ini sebenarnya masih banyak, tapi coba ya kita aku pilih satu lagi ya. Nah,
Mbak. Soalnya ini juga waktunya udah semakin mepet kita. Oke, do's and don'ts yang mau belajar kelola keuangan. Sebenarnya apa aja sih? Kayak mungkin ini masih yang dasar ya, yang masih baru ingin mulai gitu istilahnya. Do's and don'ts-nya apa sih, Mbak Anissa? Jangan kebanyakan teori. Jadi kayak biasanya abis denger kayak gini ya, kayak aku tercerahkan, aku sudah tahu nih, berarti aku basicnya dari mana, tapi nggak mulai gitu kan. Besoknya ya udah nggak jadi nyatet juga, nggak jadi bikin budget juga, atau nggak jadi oke, aku akan mengubahnya sekarang juga gitu. Kalau belum ada keinginan itu nggak bakalan berubah. Kayak aku udah tahu nih untuk dana pendidikan anak aku harus nabung sekian biar dapat sekian dalam 5 tahun, tapi bulan depannya nggak dimulai gitu. Kamu kayak tahu teorinya aja tapi nggak praktek. Segimanapun kamu tahu teori mengumpulkan uang, kalau nggak dikumpulkan secara real, uangnya nggak akan kekumpul. Jadi ya itulah, jangan kebanyakan teori. Kamu mau follow sebanyak mungkin financial planner, kamu kayak nonton YouTube, bisa nih kayaknya gue ini financial planning, belajar sendiri gitu ya, tapi nggak praktek-praktek, nggak bisa gitu. Dan satu lagi, selama kamu nggak coba yang namanya produk investasi ya, jadi misalnya kamu tertarik nih reksadana pasar uang, katanya kayak nabung biasa aja cuma dari returnnya, tapi aku awam itu adalah hal paling umum yang diomongin orang sehingga dia jadi takut dan enggak nyoba. Jadinya kamu awam terus gitu. Kamu bilang 6 bulan lalu kamu awam, kamu belajar, tapi kamu nggak nyoba, 6 bulan kemudian kamu masih awam gitu. Sementara kalau bulan ini kamu langsung masukin nih, oke deh 100.000 deh masuk reksadana pasar uang, cuma biar tahu aja gimana sih cara pakai aplikasinya, ngelihat returnnya tuh gimana gitu. Bulan depannya tuh udah ada lebihnya gitu, uang kamu udah nggak 100.000 lagi gitu ya. Jadi jangan berakhir di teori dan jangan pakai excuse karena aku awam gitu. Karena aku awam, ya. Dan sebenarnya nggak boleh bosenan ya, harus bersabar nih. Ketika menabung, berinvestasi itu kayak butuh superpower sabar itu juga ya. Benar-benar. Jadi gini, ketika kamu belum sabar, kamu kan kayak masih segini aja gitu. Tapi ketika kamu udah lihat 6 bulan, 12 bulan, bisa ya aku nabung gitu. Nah, perasaan bisa itu tuh bikin kamu lebih semangat lagi. Tapi kalau baru sebulan 2 bulan kayak kok segini aja sih gitu, kok kayaknya lama banget sih kayaknya gitu ya. Ingat, nggak semua orang mau jadi kaya, tapi kita pengen hidup tenang kini dan nanti gitu. Aku selalu bilang kayak gitu. Yang penting kita bisa hidup tenang kini dan nanti. Oke. Menarik. Nah, kalau soal pandemi ini nih Mbak, ini kan ya kita ya tadi 1,5 tahun, ada ini nggak sih Mbak tips atau istilahnya siasat gitu yang untuk dimiliki oleh perempuan-perempuan, terutama di saat ya pandemi membuat kita semakin sadar bahwa butuh dana darurat, butuh safety net yang lebih kukuh gitu ya. Mungkin ada siasat-siasat dari Mbak Anissa, Mbak Ica ya, banyak yang memanggil. Mungkin untuk perempuan single, kemudian untuk yang sudah berkeluarga dan punya anak, mungkin ada siasat-siasat khusus, Mbak Anissa? Untuk yang single nih, pengalaman aku, jangan merasa akan punya pekerjaan selamanya. Jadi aku tuh dulu ngerasa kayak gampang lah, gue tinggal pindah kerja aja gitu ya. Dihadapkan dengan pandemi ini, aku banyak diceritain orang, aduh di tempat yang sekarang toksik banget, mana orang-orangnya nggak percaya COVID misalnya gitu kan, tapi mau pindah juga kok susah banget dapat kerja gitu. Nah, itulah perasaan bahwa kamu tuh tidak mungkin selalu ada kerjaan, itu tuh harus banget diingat-ingat sehingga kamu punya urgensi untuk nabung dana darurat. At least kamu punya 3 kali pengeluaran bulanan. At least kalau kamu kehilangan pekerjaan sekarang, kamu bisa makan, bisa bayar kos selama 3 bulan gitu. Kalau untuk yang udah berkeluarga, please banget pikirin lebih banyak lagi dana daruratnya, karena jangan sampai kalau kamu kehilangan pekerjaan, anak kamu nggak bisa sekolah. Itu aku paling khawatir banget, gimana ya tiba-tiba anak berhenti sekolah lagi pandemi kayak gini gitu. Dan sama ini sih satu lagi, cari cara untuk tambah penghasilan kalau memang sekiranya kurang. Jadi kita akan tahu penghasilan kita kurang setelah kita beberapa bulan financial planning. Jadi awal-awal tuh kita mungkin nggak tahu loh kalau penghasilan kita tuh sebenarnya kurang. Jadi kita tuh denial bahwa kayak ini gue aja yang terlalu boros, ini gue aja yang nggak bisa kelola uang gitu ya. Setelah kamu coba financial planning beberapa lama, ternyata duitnya emang kurang gitu. Ternyata memang selama ini gaji suami tuh nggak cukup, maka aku harus melakukan sesuatu kalau memang aku mau menabung lebih banyak gitu.
banyak kerjaan yang bisa dilakukan di rumah, apalagi lagi pandemi gini alasannya WFH gitu ya, jadi freelance writer, jadi sosmed admin, itu tuh bisa banget. Jangan ragu-ragu nambah skill. Jadi zaman sekarang tiba-tiba kamu bisa ikut kelas Zoom meskipun tinggal di daerah, Zoom-nya di Jakarta tuh kamu bisa banget. Jadi jangan ragu untuk ikutan kelas, nambah skill, karena kamu nggak tahu tuh kamu akan ketemu siapa, kamu akan kenal sama siapa yang mungkin jadi jalan rezeki kamu gitu. Kayak gitu. Dan jangan malu berdagang yang terakhir. Jadi jangan ngejudge diri sendiri, aku nggak bakat dagang gitu, aku nggak suka gitu ya. Kalau memang kamu butuh penghasilan baru dan memang nggak ada cara lain, ya udah dagang aja gitu. Jangan malu-malu reply tweet viral di Twitter tuh ya kan, jualan apa, jangan malu-malu nawarin ke temen, jangan malu-malu Instastory, karena lagi kayak gini teman-teman kita juga tahu kok kalau kita tuh saling bantu satu sama lain gitu. Kalau ada temen yang jualan tuh pasti teman-temannya juga kita beli deh gitu ya, bantu-bantu aja gitu. Jadi jangan malu berdagang dan jangan denial kalau emang harus tambah penghasilan. Oke. Mbak, ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi obrolan yang hangat malam ini. Definisi sukses finansial atau financial independent menurut Mbak Anissa apa tuh? Dan gimana sih sebenarnya yaitu definisi perempuan berdaya kalau menurut Mbak Anissa? Ketika kamu punya kebebasan memilih sih, jadi mungkin kamu bekerja, tapi kamu memilih untuk bekerja gitu, kamu memilih untuk tidak bekerja, kamu memilih untuk bekerja di rumah gitu. Aku selalu merasa kebebasan ini tuh justru jadi akarnya gitu dari segalanya. Ketika kamu sudah, aku di rumah sih dinafkahi suami, tapi aku memilih untuk ini dan aku tidak apa-apa dan aku merasa baik-baik aja, itu juga kamu sudah merdeka gitu. Tapi kan ada juga ya perempuan yang pengennya tuh bekerja tapi nggak boleh karena suami, dinafkahin juga ya segitu aja karena sebenarnya uangnya kurang tapi suami nggak bolehin kerja. Nah itu yang menurut aku belum merdeka, dan aku juga nggak tahu gimana caranya biar bisa merdeka, karena ya balik lagi biasanya basic banget, kembali ke prinsip hidup gitu yang mungkin lupa dibicarakan sebelum menikah gitu ya. Tapi kalau buat perempuan-perempuan yang memang sudah punya kebebasan memilih, punya penghasilan sendiri, juga punya kemerdekaan atas penghasilannya gitu ya, mau ditabung boleh gitu, mau dibelanjakan boleh, bebas buat apa ya, itu sih buat aku merdeka finansial perempuan tuh itu ketika mereka punya kebebasan sendiri atas kondisi finansial mereka gitu. Oke. Wah, terima kasih Mbak Anissa untuk waktunya, dan terima kasih untuk semuanya, teman-teman Women by Narasi maupun teman-teman dari Mbak Anissa. Pasti banyak nih pasukannya juga yang ikut bergabung. Terima kasih sudah mengikuti bukan Cool Wap ini ya, Cool IG Live dan malam ini. Terima kasih buat yang berminat untuk ngobrol-ngobrol, boleh ya DM Mbak Anissa ya mungkin ya. Untuk kalau mau bergabung, kalau mau memulai mengatur keuangan secara lebih giat dan disiplin gitu ya, karena tidak ada waktu yang tidak ada kata terlambat sebenarnya Mbak untuk merencanakan keuangan gitu. Dan tadi aku suka banget ada satu statement yang sangat kuat, yang tidak ada yang namanya masalah keuangan, tapi juga itu biasanya ada relasi psikologis dan relasi ya, hubungan dengan sekitar gitu. Jadi itu sangat menarik. Terima kasih banyak Mbak Anissa, sehat-sehat terus. Semoga tidak kapok kalau kita undang lagi ya Mbak untuk ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat malam semua. Dadah.